Yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, guru kreatif, orang tua aktif, siswa bisa. Oke. Wah, luar biasa. Jadi hari ini saya akan ngobrol sama salah satu guru SD di Jawa Timur, tepatnya SDN Tamanan 1 ya. Betul Ibu Harin Wahyuni? Betul. SDN 1 Tamagung. Ada SDN kota 1 Tamanan. Tulungagung. Oke. Ibu, jadi gini Bu, di luar sana kan langsung aja nih, banyak banget paradigma yang bilang kalau mengajar siswa SD itu gampang banget Bu. Siswa kelas 1 SD khususnya, itu cuman ngajar yang basic kayak kali, tambah, kurang, bagi, yang basic banget lah, dasar banget, baru kulitnya. Padahal selain mengajar materi, guru kelas 1 juga setahu saya, kasih tahu kalau saya salah ya Bu ya, itu mengemban tugas yang sangat berat. Jadi tonggak awal pengembangan karakter dasar seorang anak lah, bisa dibilang. Selain memang anak itu kan dididik sama orang tuanya, tapi ketika masuk sekolah dasar kelas 1, itu tugasnya diambil alih kebanyakan oleh guru kelas 1 SD-nya. Nah, ini bisa menjadi salah satu penentu juga apakah anak ini ke depannya akan termotivasi untuk terus belajar sampai jenjang berikutnya hingga bisa dibilang jenjang tertinggi. Oleh karena itu, saya tertarik hari ini Bu mengundang Ibu Harin, guru kelas 1 SD juga kan ya. Ingin bertanya bagaimana metode mengajar Ibu selama pandemi ini, seperti yang udah kita bicarakan tadi Bu, mengajar siswa kelas 1 SD yang sudah cukup sangat berat, ditambah berat lagi jika mengajarnya harus jarak jauh. Kemarin Ibu sempat viral video pelajar SMA yang menyampaikan aspirasinya di depan gedung MPR RI terkait banyaknya kendala PJJ ini, khususnya untuk mereka yang ada di pelosok atau yang ekonominya kurang mampu. Dan saya dengar ternyata beberapa siswa Ibu adalah, mohon maaf, masyarakat yang kurang mampu juga ya Bu ya, benar? Ya, benar. Lantas kegiatan PJJ seperti apa yang Ibu Harin lakukan untuk tetap bisa mengajar siswa-siswi Ibu tersebut, Bu? Boleh dijelaskan nggak? Oh ya, terima kasih. Kalau masalah mengajar kelas 1 mudah atau sulit, itu tergantung sudut pandangnya, Mas. Hanya memandang pengetahuan. Jelas mudah itu, karena hanya kalis-pelis, berhitung, sudah cukup beres kalau itu targetnya. Tetapi, seperti yang dikatakan Pak Zulfikar kemarin ya Mas, ya, kalau mau membangun lantai ke-7, tidak mungkin bisa tanpa ada pondasi. Saya ingat itu kemarin waktu Pak Zul mengatakan itu, saya garis bawahi. Ya, seperti itu, mengajar kelas 1, kalau sudut pandangnya hanya memberikan pengetahuan, memindahkan isi kepala, baca, tulis, hitung, itu jelas mudah. Tetapi kita harus tahu, pondasi itu harus kuat. Pondasi kuat itu tidak hanya pengetahuannya saja. Jadi menurut saya itu sangat berat kalau mengajar kelas 1. Jadi harus dibutuhkan guru yang kompeten untuk mengajar kelas 1 SD. Begitu? Oke, nah untuk yang saya gimana Bu? Halo. Gimana Bu? Karena kelas 1 itu ya Mas ya, selain pengetahuan kita harus menanamkan karakternya yang kuat. Jadi tidak hanya pengetahuan, kita harus memberikan pengetahuan tentang keterampilannya, sikapnya, sikap sosial, sikap spiritual itu harus kita tanamkan. Jadi ya sangat berat itu tadi. Kalau sudut pandangnya berbeda. Jadi kita harus membangun, yang utama itu pembiasaan. Untuk biasa membudaya, dia akan butuh untuk belajar, dengan sendirinya dia akan mau. Begitu. Bahkan itu yang paling penting ya Bu ya, membangun karakternya ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, kelas 1 SD ini basic banget, masih ya usia-usia rentan lah ya Bu ya. Iya. Sama jadi juga harus gimana Bu? cara pandang yang
cara pandang yang menganggap mudah itu ya bisa dirubah kalau cara pandangnya itu dirubah, berbeda, tidak hanya memberikan pengetahuan yang dianggap hanya kalistung, itu mudah, begitu. Oke. Kalau yang belajar online-nya gimana, Bu? Ketika sekarang masa pandemi belajar online khususnya untuk anak-anak kelas 1 SD itu kan saya bayanginnya aja udah sulit. Itu ya lebih kan? berat, Mas. Iya. Kalau untuk kelas 1 SD itu lebih berat. Karena apa? Karena mereka itu bukan hanya kebiasaan baru yang berubah, dia masa dari TK itu berubah ke SD itu juga butuh adaptasi. Jadi kebiasaan dia bermain itu harus dikurangi setelah masuk SD. Itu sudah sangat sulit. Meskipun itu offline ya Mas ya, itu sudah sulit. Apalagi sekarang harus online. Itu sangat berat. Sehingga kita yang ikuti katanya hampir satu semester ya Mas, kemarin mulai dari Maret sampai Juni itu kita belajar di rumah, kita dadaan itu menganalisis kondisi, masalah, dan kendala yang ada, sehingga ini untuk kelas 1 kita bisa lebih terprogram begitu. Oke, apalagi kalau belajar offline itu kan biasanya untuk anak-anak tuh harus lebih banyak engagement-nya ya Ibu ya. Ya. Membangun bonding juga dari guru ke siswanya seperti seperti menyentuh atau mungkin mendekati seperti itu. Ini yang sulit dilaksanakan ketika kita harus mengikuti pembelajaran online ya Ibu ya. Nah itu yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Untuk membedakan kalau harus dibedakan ya kan ada LA, MA dan juga HA siswa-siswinya. Ada siswa-siswi yang memang di tingkat LA dan MA yang masuknya agak sedikit mohon maaf lambat misalnya. Terlebih itu kan harus lebih banyak kita melakukan engagement, bonding dan lain-lain, melakukan sentuhan kepada mereka secara lembut. Itu kalau di pembelajaran online bagaimana biasanya Bu memperlakukannya? Apakah ada perlakuan khusus atau treatment yang spesial untuk siswa-siswi yang ada di tingkatan LA atau MA tadi? Iya. Kalau untuk kelas 1 adalah adaptasi untuk kehidupan sosialnya juga. Jadi yang mereka butuhkan ketika masuk SD dari guru itu bukan hanya ilmunya, tapi juga rasa, Mas. Jadi ikatan rasa itu juga diperlukan. Jadi kalau untuk online itu sulit untuk terjadi ikatan rasa antara guru dan siswa itu. Kemudian untuk ini masa pandemi ini karena sudah yang kemarin dadakan itu sudah berjalan hampir 1 semester sehingga bisa merefleksi, kita tahu kendalanya sehingga ini lebih terprogram. Jadi untuk kelas 1 itu saya mengadakan kegiatan itu bukan hanya daring. Saya mengadakan luring juga, kemudian home visit juga. Untuk daring ya karena tadi dari analisis kondisi tadi Mas, dari analisis kondisi setelah merefleksi kegiatan sebelumnya, saya tahu bahwa anak ini kurang mampu, tidak untuk sarana prasarananya kurang, yang ini sudah bisa, yang ini yang 3 kategori tadi ya Mas ya, sehingga saya bisa daring, bisa, untuk luring bisa, kemudian ada home visit. Untuk daring itu tidak bisa Mas, saya sekedar latah ikut-ikutan Google Class, pakai Zoom itu mustahil kalau saya laksanakan di sini karena hanya sebagian yang bisa ngikuti. Percuma kan Mas kalau saya ngikuti tren Zoom meeting, kemudian yang ikut hanya 5 siswa. Percuma. Iya, jadi ya sudah saya coba. Akhirnya untuk daringnya saya melakukannya dengan membentuk WA group, Mas. Dari WA group itu. Dari WA group kita melaksanakan pembelajarannya, itu pun masih ada kendala. Saya analisis lagi, masih ada kendala. Karena apa? Karena tidak semua dari siswa itu mampu. Meskipun ikut gabung dalam WA group, kadang kuota tidak ada, kadang alatnya, HP-nya itu dibawa orang tua kerja, anaknya di rumah. Itu sebagai kendala. Sehingga itu pun WA group itu pun tidak berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian ada luring.
Nah, di sini luring ini bisa maksimal juga. Saya untuk luring bisa maksimal karena apa? Saya anjurkan untuk melihat programnya Kemendikbud gitu, Mas. Melalui TVRI belajar serunya belajar di rumah. Di Iya, iya, TVRI iya. tiap pagi itu ada pembelajaran untuk siswa kelas 1. Di situ juga bisa saya mengajarkan untuk sikapnya, untuk keterampilannya itu bisa. Karena apa, Mas? Ada pembiasaan untuk bangun pagi, mandi pagi, segera di depan TV dengan pakaian rapi. Itu juga pembelajaran. Dari luring pun ada kendala lagi, sehingga saya mengadakan home visit itu. Home visit saya utamakan yang tidak bisa mengikuti secara daring. Itu saya bentuk. Kalau rumahnya dekat, ya gitu. Ya. Kalau yang ini ada dua hal menarik sih Bu yang saya soroti. Yang pertama yang luring tadi ya, pagi-pagi udah harus mandi pagi. Yang pastinya bangun pagi dulu, mandi pagi, berpakaian rapi. Bulan ini akhirnya saya iya. Terus nonton TV gitu TVRI. Tayangannya apa Bu yang ditonton contohnya? Kasih contoh dong. Serunya belajar di rumah itu programnya Kemendikbud. Di situ kan ada juga ada film-film, ada itu kan pembelajaran semua. Itu banyak sekali pembelajaran pagi itu pesan-pesan nih karakternya juga. Kemudian ada lagi berhitung itu ada juga. Seru juga ternyata ya Bu ya. Libatkan orang tua ada, Mas. Oke. Terus yang kedua, tadi Ibu kan artinya banyak berinovasi juga nih, bukan berinovasi sih, menganalisa dulu nih pembelajaran yang diterapkan ABCD, misalnya ada plan A, plan B, plan C, plan D. Ternyata pembelajaran daring agak kurang efektif karena beberapa siswa nggak punya handphone atau handphonenya dibawa orang tua kerja. Pembelajaran luring misalnya masih belum efektif juga karena sering mati lampu misal kita sebut. Nah yang teknik ketiga yang home visit tadi saya dengar home visit pastinya Ibu tetap menerapkan protokol kesehatan dong kalau home visit ke sekolah atau ke rumah-rumah siswanya. Pasti. Iya, justru saya juga menganjurkan tetap mewajibkan untuk anak-anak ya tetap protokol kesehatan. Karena harus jaga jarak, ya itu tadi setelah kita kelompokkan 3 kategori siswa itu kendalanya dari daring dan luring. Nah, betul, yang rumahnya dekat berkumpul ya tetap jaga jarak, jadi tidak bisa banyak anak, Mas. Saya tetap batasi maksimal 5 siswa. Iya. Jadi maksimal 5 siswa tetap pakai masker. Ya. Jadi kesimpulannya tetap harus dilaksanakan dulu ya Bu ya kegiatan daring dan juga luringnya. Jika kedua kegiatan ini ternyata tersortir nih, untuk kedua kegiatan ini ada beberapa siswa yang nggak bisa mengikuti dengan berbagai macam alasan atau berbagai macam kendala, baru masuk ke home visitnya ya Bu ya, dengan jumlah yang tentunya sudah Ibu kotak-kotakan tadi ya. Iya. Iya. Menarik tapi sekali. Untuk home visit, untuk yang kategori kalau kelas belum bisa tulis, itu juga saya masukkan home visit. Saya bimbing khusus ke rumah. Itu home visit untuk anak yang saya anggap kurang mampu seperti temannya, masih jauh di bawah teman-temannya begitu. Efektif sejauh ini Bu untuk pola pembelajaran yang Ibu terapkan tadi. Kalau menurut saya ya Mas, ya paling karena saya langsung tahu hasilnya. Saya tahu hasil. Kalau untuk daring itu kurang efektif hasilnya menurut saya. Karena apa? Karena orang tua lebih dominan. Untuk misalnya ya memandu itu lebih dominan orang tua. Sehingga saya tidak bisa melihat hasilnya. Begitu. Oke. Berarti home visit sejauh ini masih teratas ya Bu ya. Untuk
tingkat efektivitas mengajar yang sudah Ibu terapkan, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, Seperti untuk itu ya, Bu ya? protokol kesehatan. Iya, iya betul, betul. Untuk saya sendiri justru lebih puas home visit karena saya bertemu siswa, saya bisa mengenal siswa. Kan siswa baru, Mas, kelas 1, iya kan? Benar. Kelas 1 SD itu siswa baru dengan guru pun belum mengenal. Jadi kalau saya berkunjung, saya lebih ada ikatan rasa dengan siswa, saya juga langsung tahu anak mengenal saya, begitu. Oke, kalau yang pengajaran daring, Bu, ini kan kemarin saya baca berita tuh. Ini seru banget, seru sekaligus lucu, sekaligus juga miris ternyata. Ketika belajar daring, ini tingkatannya agak sedikit lupa saya. Yang pasti sih masih tingkat bawah, maksudnya SD, SMP gitulah. SD. Kalau SMP kan udah upper, SD. Ketika belajar online, tiba-tiba siswanya ninggalin kelas untuk bermain online atau mabar sama teman-temannya, Bu. Itu kan lagi seru tuh di kalangan anak-anak. Pernah nggak Ibu ngalamin yang kayak gitu, Bu? Tiba-tiba ditinggal anak nggak tidur atau mabar main bareng secara online. Oh, kalau belum, karena untuk kelas 1 kan selalu bimbingan orang tua. Tidak ada murid saya kelas 1 itu pegang HP sendiri, tidak ada. Sehingga belum ada ya, Bu? Ya, belum ada. Orang tua mendampingi, selalu mendampingi, begitu. Tapi justru ada masalah, Mas, dengan seperti itu. Karena orang tuanya itu menengah ke bawah, otomatis jam-jam sekolah itu kan kerja. Jadi justru ikut orang tuanya kerja. Itu resiko lagi untuk justru akhirnya titik kegiatan daring, kondisi handphonenya dibawa orang tua bekerja, begitu. Oke. Nah, untuk siswa-siswi Ibu yang misalnya sudah kehilangan motivasi, kita bisa sebutnya seperti itu ya, Bu ya. Sudah menurun nih ketertarikannya karena kan anak-anak itu karena masih kita pedagogi ya, kita bilang ya, kalau udah dewasa kan andragogi. Minatnya kan biasanya seberapa menit gitu sudah menurun ketertarikannya terhadap pengajaran atau pembelajaran. Kalau yang seperti itu ada nggak, Bu? Walaupun nggak ditinggal mabar gitu, tapi tiba-tiba bete gitu, kelihatan bete, ada nggak? Oh, kalau ya itu tadi, kalau untuk kelas 1, kalau untuk motivasi itu kan kita dibantu orang tua. Orang tua mendampingi. Jadi, orang tua memang dengan orang tua. Kerjasama kita bangun dulu dengan orang tua. Kita membentuk paguyuban. Di paguyuban itu kita kan paguyuban murid. Sehingga di paguyuban itu kita bentuk kesepakatan. Kita sudah sepakat. Untuk anak-anak kita seperti ini, kita harus kerjasama. Jadi kalau saya seperti Yaya tadi, saya guru kreatif, orang tua aktif, insya Allah siswa bisa. Seperti itu. Jadi yang utama kerjasama dengan orang tua. Bersinergi dengan orang tua ya, Bu ya, tentunya. Iya. Kalau yang home visit, Bu? Memang ini saya... Iya? Kalau yang home visit, kan ada beberapa orang tua tuh yang kalau boleh saya sebutkan agak kritis terhadap fenomena di zaman sekarang, khususnya untuk pandemi ini, yang nggak usah jauh-jauh deh, istri saya itu dengan protokol kesehatan dia sangat kritis. Kalau keluar maskernya harus 2 lapis, ketemu sama orang ngobrolnya nggak usah terlalu dekat, apalagi yang misalnya sampai kita normal lah, sampai berhadapan ngomongnya gitu. Ada juga nggak orang tua yang seaktif itu, Bu? Yang sekritis itu? Kalau tiba-tiba Ibu home visit, Ibu Harin harus gini ya, nggak boleh sama anak saya terlalu dekat atau gimana gitu, yang kritis terhadap protokol kesehatan. Nah, itu kembali lagi tadi, Mas. Dari paguyuban kerja sama guru dan orang tua tadi. Di paguyuban tadi kan sudah kesepakatan, sepakat bagaimana. Iya, kesepakatannya bagaimana. Kalau pertama, bukan saya, Mas, yang menentukan kita harus home visit. Saya biarkan orang tua yang menentukan. Home visit, siapa yang
bersedia mencarikan tempat, menyiapkan tempat. Jadi orang tua yang saya libatkan, saya tinggal datang, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang protes, ada pro kontra itu ya tetap ada. Tapi selama dari awal sudah kesepakatan paguyuban, insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Dan lancar-lancar aja sejauh ini ya Bu ya? Lancar-lancar aja, ya lancar-lancar saja. Oke. Seru Ibu ngomong soal pola pembelajaran yang Ibu terapkan selama ini ketika kita harus mengaktifkan pola pembelajaran secara daring atau PJJ. Nah sekarang sebelum kita menutup obrolan kita hari ini Bu, saya punya satu pertanyaan juga untuk Ibu tentang harapan terhadap pendidikan Indonesia in general, secara umum. Secara umum, harapan saya, harapan secara umum? Harapan Ibu. saya. Harapan Ibu kepada terhadap pendidikan Indonesia secara umum. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari guru. Guru tidak lepas dari siswa. Dan siswa tidak lepas dari orang tua. Betul. Jadi harapan saya satu kata untuk pendidikan Indonesia adalah ikhlas. Dari orang tua, siswa, guru, ikhlas menerima kenyataan seperti ini. Bagaimanapun kita tidak bisa menolak apapun, ya harus kita lakukan seperti ini, menjalankan peran masing-masing. Insya Allah pendidikan di Indonesia tetap bisa berjalan. Demikian. Ikhlas ini satu kata yang kalau kata pepatah lama tuh gampang diucapkan tapi susah untuk diterapkan, Bu. Iya kan ya? Kayak pendidikan, ilmu misalnya. Ilmu yang kita miliki, kadang bagi sebagian orang ini sayang banget kalau dikasih ke orang, ya kan? Bagi sebagian orang. Tapi tentunya untuk Ibu dan guru-guru inovatif di Indonesia, memberikan ilmu itu udah hal yang sangat luar biasa ya, Bu ya? Nah, ini kata kunci berarti untuk hari ini. Ikhlas ya, Bu ya? Ikhlas ya. Ikhlas dan berpikir positif pastinya. Terutama untuk guru, Mas. Terutama untuk guru. Halo? Ya. Terutama untuk guru itu ya harus ditanyakan pada diri sendiri, mau jadi guru itu karena tuntutan duniawi begitu. Kalau tuntutan hati, insya Allah berbagi pasti bisa dengan ikhlas. Ya. Tuntutan hati berarti. Baik, terima kasih banyak Ibu Harin Wahyuni atas obrolan yang menurut saya sih ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi secara personal. Karena sudah bisa bertemu walaupun secara online dengan Ibu Harin Wahyuni, guru SD kelas 1 di daerah Jawa Timur, sedangkan sekarang saya di Kalsel. Iya. Tapi sudah sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk saya dan semoga untuk orang-orang yang mendengarkan obrolan kita pada hari ini, Bu. Semoga bermanfaat juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Iya, amin. Dan jangan berhenti belajar juga untuk saya dan juga Ibu Harin tentunya. Tidak stop sampai di sini saja membatasi diri kita. Terima kasih banyak sekali lagi, Bu. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau perbuatan di obrolan kita hari ini. Dan yang terakhir, Ibu Harin jangan kapok ngobrol sama saya. Nanti kalau ada hal-hal baru lagi, boleh saya hubungin. Jangan keberatan ya, Bu ya. Siap. Sama-sama, terima kasih saya sudah bisa diberi kesempatan untuk berbagi. Tetap semangat. Salam guru inovatif. Yel-yelnya mana, Bu? Sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, Ibu Harin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, guru kreatif, orang tua aktif, siswa bisa. Baik, Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Dadah online, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat. Selamat, Bu.